Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, yaitu asuhan kebidanan pada kehamilan. Materi kita pada hari ini yaitu materi terkait dengan prosedur keterampilan deteksi dini dalam kehamilan. Sebelumnya kita sudah membahas secara teori terkait dengan tanda bahaya dalam kehamilan, dan hari ini kita akan membahas bagaimana melakukan prosedur dalam melakukan deteksi dini dalam kehamilan. Dalam prosedur keterampilan deteksi dini dalam kehamilan, di sini ada 4 sub materi. Yang pertama yaitu bagaimana melakukan pemeriksaan palpasi leopol pada ibu hamil, kemudian melakukan pemeriksaan bagaimana menghitung denyut jantung janin, kemudian bagaimana melakukan pemeriksaan pada hemoglobin, kemudian untuk melakukan pemeriksaan protein dalam urin ibu. Namun pada hari ini yang akan ibu praktekkan hanya satu, yaitu praktikum pemeriksaan palpasi leopol pada ibu hamil. Pemeriksaan palpasi leopol pada ibu hamil merupakan metode pemeriksaan pada perut ibu hamil untuk mengetahui posisi dan letak janin, serta untuk mengetahui deteksi dini, untuk melakukan deteksi dini dalam kehamilan. Apakah kehamilan itu terjadi komplikasi atau ada tanda bahaya dalam kehamilan. Namun sebelum kita masuk pada praktikum, ibu akan menjelaskan capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran dalam materi kita pada hari ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai metode, teknik, dan prosedur dalam asuhan kehamilan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memberikan asuhan kehamilan, utamanya yaitu dalam melakukan pemeriksaan palpasi leopol pada ibu hamil. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan pemeriksaan palpasi leopol pada ibu hamil yang meliputi: yang pertama, persiapan alat; yang kedua, langkah-langkah pemeriksaan; dan yang ketiga, mampu melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan. Adik-adik, kita masuk pada kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum di sini yang pertama yaitu persiapan alat. Persiapan alat di sini yang pertama meliputi ruangan. Ruangan yang digunakan dalam pemeriksaan palpasi leopol harus ruangan yang bersih, yang kondusif, dan tertutup untuk menjaga privasi klien. Kemudian yang kedua, harus menyiapkan air yang bersih. Jadi ruangan harus dekat dengan tempat untuk mencuci tangan, mempersiapkan handuk bersih. Kemudian ada pantom, ini ada pantom ibu hamil. Kemudian selanjutnya di sini ada alat yang digunakan yaitu pita meter atau metlin. Kemudian selanjutnya adalah buku KIA. Buku KIA ini merupakan alat yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Selanjutnya kita masuk pada sikap dan perilaku. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, sebelum kita menganjurkan pasien untuk baring di tempat tidur, kita dulu harus memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan dulu diri Anda. Jadi kalian harus memperkenalkan diri kalian siapa dan bertugas di tempat pelayanan. Contoh, nama saya Bidan Ana yang bertugas di tempat pelayanan ini. Ada yang bisa saya bantu ibu? Jika ibu tersebut ingin melakukan pemeriksaan palpasi leopol, maka selanjutnya kita melakukan menjelaskan tujuan. Jelaskan tujuan, apa tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Jadi begini, contohnya seperti ini. Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi leopol pada ibu. Tujuan dari pemeriksaan palpasi leopol ini adalah untuk mengetahui posisi dan letak janin ibu, serta untuk melakukan deteksi dini apakah ada komplikasi atau tanda bahaya dalam kehamilan ibu. Setelah itu barulah kita sarankan kepada ibu untuk membuang air kecil terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan palpasi, anjurkan ibu untuk buang air kecil. Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya persilahkan ibu untuk buang air kecil terlebih dahulu. Silahkan ibu.
Ingat, harus menjaga komunikasi dengan klien. Jangan kita diam pada saat kliennya ada di samping kita. Jadi komunikasi yang baik terhadap pasien dengan bidan itu sangat menentukan bagaimana kita dalam melakukan pemeriksaan. Dan buang air kecil. Selanjutnya kita masuk pada tahap pemeriksaan. Jadi tahap pemeriksaan yang pertama yaitu sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita terlebih dahulu harus mencuci tangan. Jadi mencuci tangan 6 langkah menurut WHO, lalu mengeringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya kita masuk pada tahap palpasi level. Palpasi level terdiri dari 4 level. Yang pertama level 1, level 2, level 3, dan level 4. Level 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri, level 2 untuk menentukan punggung kiri atau punggung kanan. Kemudian yang ketiga, level 3 untuk menentukan bagian terendah janin atau presentase janin. Dan yang keempat, level 4 untuk menentukan apakah bagian terendah janin ini sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Selanjutnya kita dekatkan alat-alat ke dekat pasien. Jadi ini pantom ibu hamil, di sini pantom ibu hamil. Jadi setelah pasiennya baring, kita pasang selimut, kemudian kita melakukan palpasi. Jadi kita dekatkan pada klien. Kemudian level pertama. Level pertama yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri. Caranya kita melakukan palpasi dengan menengahkan isi hasil konsepsi ibu, kita menengahkan perut ibu, kemudian kita tahan di bagian fundus. Kemudian selanjutnya kita mengambil pitameter untuk mengukur berapa tinggi fundus ibu. Kita ukur dari fundus sampai di atas simfisis melalui pusat. Di sini hasilnya 28 cm. Untuk apa kita mengukur tinggi fundus uteri? Yaitu untuk menentukan berapa umur kehamilan ibu. Apakah besar perut ibu sesuai dengan umur kehamilan ibu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada level kedua. Level kedua untuk menentukan bagian punggung janin. Di sini yang saya dapatkan, apabila kita menempatkan punggung, berarti yang kita raba adalah terasa seperti papan, kemudian keras. Yang saya rasakan di sini, teraba seperti papan di sebelah kanan ibu. Artinya, punggung janin berada di sebelah kanan ibu yang disebut dengan istilah punggung kanan atau puka. Untuk apa kita menentukan punggung kanan atau punggung kiri? Di mana setelah mendapatkan punggung kanan berarti DJJ janin dapat kita dengarkan pada sebelah kanan perut ibu. Dan bagian terendah janin berada pada sebelah kiri perut ibu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada level ketiga. Level ketiga, kita palpasi, kita tengahkan perut ibu, kemudian kita tahan bagian fundus dan kita raba bagian simfisis. Kita raba apa yang dirasakan oleh tangan kita. Apabila kita rasakan keras, bulat, melenting, berarti bagian terendah janin adalah kepala. Apabila yang kita rasakan bulat namun lembek, berarti bagian terendah janin adalah bokong, artinya presentase bokong. Kemudian selanjutnya kita masuk pada level keempat. Level keempat kita menghadap ke kaki ibu. Kita menghadap ke kaki ibu, kemudian kita pertemukan kedua tangan. Apabila kedua tangan bertemu, berarti konvergen. Artinya, bagian terendah janin belum masuk dalam pintu atas panggul atau janin masih bergerak di atas panggul. Namun apabila kedua tangan tidak bertemu atau dipergen, artinya bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul.
Kemudian jangan lupa menjaga privasi klien dengan menutup tubuh klien. Setelah melakukan tindakan level 1 sampai level 4, selanjutnya kita menulis hasil pemeriksaan di buku KIA. Lalu kita menjelaskan kepada klien hasil pemeriksaan yang sudah kita dapatkan. Adik-adik, itulah tadi praktikum pemeriksaan palpasi leofold. Jadi ibu berharap video ini dapat menjadi pembelajaran awal kalian di rumah sebelum kita melakukan praktikum di laboratorium secara tatap muka minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.